Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang cantik, yang ganteng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Putra Supandi dari kelas 3A. Saya di sini ingin menjelaskan seberapa pentingnya sih kita menjaga lingkungan dan kebersihan, apalagi kebersihan lingkungan dari sampah. Nah, di sini juga saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di rumah sering membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke tempatnya? Seperti sampah organik disimpan ke tempat sampah organik dan sampah anorganik ditempatkan di tempat sampah anorganik. Jika iya, teman-teman sudah membuang sampah di tempatnya, itu bagus. Soalnya mengapa? Soalnya masalah sampah ini di Indonesia itu sangat parah, apalagi di daerah Jakarta yang menyebabkan banjir. Nah, banyak sekali faktor-faktornya juga sebenarnya yang menyebabkan banjir. Ya, salah satunya, tapi yang terbesarnya sampah, penumpukan sampah yang dibuang ke lahan yang tidak kita buang sampah di situ, seperti sungai dan lain-lain. Seperti teman-teman lihat di atas, apa itu kebersihan lingkungan? Kebersihan itu lingkungan adalah kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Ya, sebagai contohnya seperti lingkungan yang bersih itu yang bebas dari kotoran, debu, dan bau yang tidak mengenakan. Yang ya kembali lagi yang bersumber dari apa? Polusi atau dari sampah, dari limbah. Banyak sekali yang menyebabkan hal-hal itu yang membuat lingkungan tidak sehat dan tidak terasa nyaman. Bagaimana sih penyebaran penyakit dari lingkungan yang tidak sehat, ya? Seperti contoh, misalkan bagaimana sih penyebaran penyakit dari itu? Contohnya misalkan banyaknya polusi udara yang menyebabkan lingkungan tidak sehat, itu bisa menyebabkan banyak penyakit juga untuk beberapa orang yang beraktivitas di luar ruangan, seperti polusi yang menyebabkan asma kepada seseorang yang memiliki asma dan yang lain-lain juga banyak. Nah, kalau manfaatnya, jika lingkungan kita sehat, kita akan terhindar dari penyakit yang saya sebut tadi. Penyakit yang saya sebut misalkan yang polusi, kita terhindar dari polusi, dan kita juga tidak akan terkena paparan polusi yang merusak badan. Atau misalkan sampah yang membuat kita tidak nyaman kemana-mana, dan akan kuman juga. Nah, yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Nah, bagaimana bisa begitu? Karena misalkan kita membuat lingkungan yang sehat, menanam tanaman, itu bisa membuat lingkungan menjadi lebih segar dan sejuk. Apalagi misalkan bersih, tidak ada sampah, tidak ada yang lain, dijagalah lingkungannya. Itu benar-benar membuat lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Nah, yang ketiga, lebih tenang menjalankan aktivitas. Apa itu contohnya? Seperti yang saya bilang tadi, jika lingkungan sehat, jika lingkungan sejuk, jika lingkungan bersih, itu bakalan lebih enak untuk menjalankan aktivitas, dan kita juga bakalan semangat juga untuk menjalankan aktivitas kita. Nah, bisa dilihat dari slide di atas, apa sih dampak buruk penyebaran sampah? Sampah yang menumpuk banyak menyebabkan kerugian bagi lingkungan. Sebagai contoh, 1. Penyebaran penyakit karena sampah. Penyebaran penyakit itu sangat bisa dikarenakan sampah yang menumpuk. Karena sampah yang menumpuk itu kan bisa membusuk dan menyebabkan banyak kuman yang bersarang di situ dan membuat lingkungan menjadi kotor dan bisa menyebarkan penyakit-penyakit. Yang kedua, menyebabkan banjir. Ya jelas, seperti contoh kita melihat ibu kota kita, Jakarta. Banyak terjadi kasus-kasus banjir yang dikarenakan penumpukan sampah yang dibuang ke sungai oleh warga-warganya, dibuang ke sungai secara skala yang banyak dan membuat penyumbatan di sungai itu dan menyebabkan banjir. Nah, yang ketiga, menyebabkan bau yang tidak sedap. Sudah jelas lah ya, kalau misalkan ada sampah itu pasti bau. Apalagi sampahnya menimbun banyak, pasti sangat tidak sedap baunya, dan tidak akan nyaman juga orang-orang yang tinggal di situ. Yang keempat, seperti yang saya bilang tadi, membuat lingkungan tidak nyaman. Kita tidak akan nyaman jika kita di dekat lingkungan yang bersampah, apalagi sampahnya banyak dan bau gitu kan ya. Membuat kita tidak mood untuk. Seperti teman-teman bisa lihat,
Populasi sampah di Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti contoh 2014 ada 5.664 per hari sampah di Jakarta. Meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 6.419 per hari, dan selalu meningkat ke 2016 menjadi 6.561, 2017 6.875, dan 2018 7.800. Dan diperkirakan penampungan sampah atau pembuangan sampah bakalan penuh di Jakarta pada tahun 2021 karena populasi sampah yang sangat membeludak setiap tahunnya. Bagaimana sih mengatasinya? 1. Pilah dan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pilah dan buanglah itu seperti sampah anorganik dan organik ditempatkan pada tempatnya, dan jangan dibuang ke sembarang tempat. Kedua, habiskan makanan. Mengapa kita harus menghabiskan makanan? Karena kalau makanan tidak dihabiskan, otomatis terbuang dong, dan menjadi sampah juga. Itu akan menambah populasi sampah. Nah, ketiga, membawa kantung dan alat belanja. Nah, seperti kita tahu, hal ini sudah dilakukan oleh beberapa minimarket dan supermarket seperti Indomaret atau Alfamart. Sudah mengaplikasikan kita harus membawa alat belanja kita sendiri untuk berbelanja, untuk tidak penyebaran sampah plastik terkhususnya ya. Sampah plastik kan susah terurai. Nah, yang terakhir, yang keempat, daur ulang dan buatlah kompos dari sampah. Nah, ini juga bisa menjadi suatu metode untuk menanggulangi sampah gitu. Jadi sampah itu menjadi berguna dan bisa diolah lagi menjadi kompos yang untuk tanaman dan lain-lain. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di atas ada kata-kata dari Benjamin Disraeli. Kebersihan dan kerapian bukanlah masalah naluri, itu adalah pendidikan. Dan seperti hal-hal besar lainnya, kamu harus menanamkan rasa padanya. Seperti pesan di atas, kita harus menjaga lingkungan itu bukan hanya karena naluri, udah seperti pendidikan bagi kita yang kita harus menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren saja. Nah, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Andrian Putra Supandi dari kelas 3A. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.